الإسلام والإيمان بأهلها منورا معنى وسورة وسيف الله وكرمة المقلوبين وفي دين المدينين وفي المذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العضل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بالأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في العسيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإصلاح الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسين من جميع البلايا وفي الرزق المكين من الذنوب والخطايا وذمنا في الأعمال بطاعتك في صدق حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بشر النبي بشر الفاتحة. Iya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru-guru agama, khadimul majlis, guru Muhammad Iqbal sekeluarga, guru Rahman, guru Jupri, dan guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu diberi Allah sehat panjang umur, kabulkan segala hajatnya, baik hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya malam ini jadwal guru kita, Guru Syarif Ahmad, tetapi karena beliau tidak bisa hadir karena masih dalam suasana duka, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan beliau dan istri beliau yang baru saja meninggalkan, diampuni dosanya, diluaskan kuburnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita dikumpulkan di malam Jumat yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini, dengan sama-sama kita berhadir dengan niat yang sama, yaitu membesarkan Allah dan memuji Rasulullah SAW. Dan tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan kita adalah orang yang sebenarnya menerima warisan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, ujar Siti Aisyah, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar wala dirham wala syatah wala ba'iran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan dinar dan tidak meninggalkan dirham dan tidak meninggalkan kambing dan tidak pula onta, melainkan yang ditinggalkan Rasulullah di muka bumi adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Maka orang yang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini adalah orang yang sebenarnya sedang menerima warisan baginda Rasulullah SAW. Semakin banyak kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan kaya dengan warisan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Kita melanjutkan pelajaran kita tentang kitab sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW yang kemarin kita memasuki daripada mula-mula baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Malam ini kita memasuki kejadian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di dalam Gua Hira. Sesudah kejadian tersebut, kembalilah baginda Rasulullah SAW ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Lalu beliau baginda Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidah Khadijah istri beliau untuk menyelimutinya. Jadi habis Nabi itu di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril yang membawa wahyu Quran pertama yaitu surat Al-Alaq Iqra. Itu Nabi pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Lalu meminta kepada istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah kembali perasaan Nabi menjadi tenang, lalu dia menceritakan kepada Sayyidah Khadijah bahwasannya Nabi ini seakan-akan di dalam bahaya. Lalu Sayyidah Khadijah mengatakan dan menghibur Nabi, demi Allah, sesungguhnya Tuhan tidak akan sekalipun menghinakan engkau, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang baik, orang yang selalu menunaikan hak-hak orang yang selalu menyantuni fakir miskin, dan orang-orang yang selalu memuliakan tamu, dan sesungguhnya engkau adalah seorang nabi dan rasul. Jadi Khadijah ini begitu dapat kabar dari Nabi, ujar Nabi, aku nih jangan kayak dalam bahaya, bahasa kita. Habis dalam Gua Hira tadi ada yang datang meragap aku, ujar Nabi, menyuruh membaca 3 kali. Padahal yang datang malaikat Jibril. Lalu ujar si Sayyidah Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau, karena sesungguhnya aku yakin engkau adalah seorang nabi dan rasul akhir zaman. Di mana Khadijah tahu? Ujar Khadijah bahwasannya ketika 20 tahun yang lalu Nabi membawakan dagangan Siti Khadijah bersama pembantunya Maisaroh. Lalu dalam perjalanan ini Nabi duduk di sebuah pohon bertemu dengan pendeta Bukhairah. Ujar pendeta, siapa yang duduk di bawah pohon tadi? Namanya Muhammad. Ujar pendeta tadi, tidak salah lagi, dia adalah seorang nabi akhir zaman. Maka ujar pendeta tadi, sampaikan kepada majikanmu Khadijah, suruh ini mengawini Muhammad tadi. Jadi 20 tahun yang lalu sudah dikhabarkan oleh pendeta Bukhairah akan kejadian ini. Makanya Siti Khadijah langsung menghibur Nabi Muhammad SAW sampai Nabi ini menjadi tenang hatinya, dan menceritakan kejadian ini kepada sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Ujar sepupu Khadijah, yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang datang seperti nabi yang dahulu mendatangi Nabi Musa dan nabi-nabi yang dulu. Dan ketahuilah bahwasanya suamimu Muhammad adalah seorang nabi dan rasul akhir zaman. Nah, dihiburnya. Makanya Nabi dengan Siti Khadijah nih sayang bujur, sampai ujar Nabi, aku nih cinta dengan Siti Khadijah dan aku pun mencintai orang yang cinta dengan Siti Khadijah. Jadi bila kita cinta dengan Sayyidah Khadijah, maka kita pun mendapat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Siti ini dihibur Siti Khadijah saat ketakutan. Kalau bebinian sekarang ini lakinya bulik tengah malam ketakutan, tutup lawang ya. Kenapa? Kayak ada yang mengejar aku ya. Ujar bininya, jangan-jangan piannya tak bisa mati ya. Ya Allah, dikutannya laki. Kalau Siti Khadijah ini dihiburnya. Kalau ya, bini-bini sekarang ini dikutan-kutan dia aja. Ya, jangan hendak mati, hendak apa kan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin.
dan dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal tadi bahwasannya ini Waraqah bin Naufal ini sepupu Khadijah, orang pendeta Nasrani. Jadi di dalam Injil dan Taurat itu sudah ada cerita ini. Di dalam Injil itu sudah diceritakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Makanya dalam Quran dikatakan wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima ismuhu Ahmad. Ujar Nabi Isa akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan Bani Israel, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, sudah diceritakan. Setelah baginda Rasulullah SAW menjadi rasul, berulang-ulang menerima daripada firman dan Allah dan wahyu daripada Allah, yang mana sering datang malaikat Jibril menyerupai manusia, maka agama tadi dinamakan agama Islam. Yang mana agama Islam ini adalah wajib diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zahirnya Nabi itu jadi Rasul usia 40 tahun di Gua Hira. Tapi pada hakikatnya mulai dari Nabi diciptakan nurnya Nabi itu sudah Rasul Nabi. Nah, jadi pada hakikatnya Nabi itu sudah menjadi Rasul mulai dari Allah ciptakan daripada nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir sedikit aja kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, ini bini Nabi, berarti kan parak bujurkan dengan Nabi. Ujar Sayyidah Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu wa huwa bil mauti wa indahu qadhu fihi ma'u wa huwa yudkhiluhu yaduhu fil qadhi summa yamsuhu wajhu bil ma'i summa yaqul Allahumma inni ala munkaratil maut au qala syakaratil maut. Ujar Sayyidah Aisyah, waktu aku melihat Nabi hendak meninggal dunia, sakaratul maut, di samping Nabi ini ada mangkok berisi air. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita betapa sayangnya Nabi dengan kita lah. Jadi kita duduk ke sini tidak lain adalah membalas jasa dan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil air tadi dan mengusapkan air tadi ke wajahnya waktu mau sakaratul maut. Lalu berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan maut. Dan Nabi sekelas Nabi yang dijamin surga, kunci surga Nabi yang megang. Bahkan tidak masuk surga nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad yang masuk. Ini Nabi ketika sakaratul maut berdoa yang artinya, ya Allah tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan maut, kesulitan sakar. Lalu kayak apa kita yang bukan Nabi dengan Rasul? Tidak ada jaminan. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan ketika Nabi berdoa tadi, ya Allah ringankan sakaratul maut umatku dan biarkan aku nabinya yang menanggung seluruh sakitnya sakaratul maut umatku, karena umatku tidak ada yang sanggup. Jadi Nabi, jadi Nabi menanggung. Coba seandainya Nabi ini kadang menanggung sakaratul maut umat nih, mungkin kita nih ketika sakaratul maut ada yang terlepas biji mata saking dahsyatnya sakaratul maut. Karena Nabi ini menanggungnya, biarkan biar Nabi sakitnya tadi aku yang menanggung, ya Allah aku nabinya, biarkan aku yang menanggung. Lalu Allah ringankan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan dengan berkat yang sedikit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dunia ini dan mengumpulkan kita dalam surga. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua diberi Allah panjang umur, orang tua kita yang hidup panjang umur, yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua tidak meninggal dunia kecuali bisa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس البادي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا أهلنا أهلكم ومسلم المسلمات مؤمن والمؤمن ثم إلى خصوصا صاحب الخصوص المرحومة زينب بنت سلامة راديتيو بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لأهلك الذاكرين وللمعاني ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من أحلال مرزوق وعن الهوى المعصوم وفي الجنان المنعم وعن النيران الضاعين وإلى وزك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نزل متمتعين ردنا اللهم لك المرض جليلا ردنا اللهم لك المرض جليلا ردنا اللهم لك المرض جليلا ولا تجل اللهم للشيطان علينا بالشعر والعيد المحمد ولا قبله ولا بعده كيلا ولا سبيلا وأصبرنا اللهم على كراعة هذه وغيرها سببا